Budaya musonif itu dalam dalam menganggit kitab, dalam mengarang kitab itu sudah biasa diawali dengan basmalah, kemudian hamdalah. Yang kemarin juga ada di sini Ukudul Jen juga sama semuanya ya. Bismillah, hamdalah, kemudian sholawat. Bahkan di Ukudul Jen ini ada pembahasan dalam sebuah kitab Miftahul Falah. Beliau menukil dari kitab Al-Futuhah Al-Makkiyah. Ketika membahas berkaitan tentang basmalah, itu semuanya berkata sampai kepada sahabat Anas bin Malik, itu pakai kalimat ya, billahil azim laqad haddasani. Jadi memperkuat penjelasan berkaitan tentang kenapa musonif dalam mengawali nganggit kitab itu diawali dengan kalimat basmalah, karena ada riwayat bahwa ketika membahas bismillah itu diawali billahi al-azim, demi Allah zat yang maha agung, laqad haddasani, yakti temen nyeritaake, sungguh Abu Bakar As-Siddiq telah bercerita kepadaku. Wa qala billahil azim, kemudian dia berkata demi Allah zat yang maha agung, laqad haddasani. Jadi diulang lagi, laqad haddasani, sungguh Nabi Muhammad telah bercerita kepadaku. Wa qala billahil azim, sungguh Nabi Muhammad Al-Mustafa telah bercerita kepadaku, beliau bersabda. Diulang lagi, billahil azim. Itulah anak-anak. Demi Allah zat yang maha agung, laqad haddasani Jibril, sungguh malaikat Jibril telah bercerita kepadaku. Waqala, di awal diulangi lagi, billahil azim. Kemudian sungguh demi Allah zat yang maha agung, laqad haddasani Israfil, sungguh malaikat Israfil telah bercerita kepadaku. Baru laqad qala Allah Ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya Israfil bi izzati wa judi wa karomi, wahai Israfil, demi keagungan dan kedermawananku, laqad qala Allah Ta'ala ya Israfil bi izzati wa judi wa karomi. Kemudian dilanjut mangqara'a Bismillahirrahmanirrahim muttasilatan bi Fatihatil kitab marratan wahidah. Sapa wong sing maca kalimat basmalah yang bersambung dengan Al-Fatihah marratan wahidah, sebanyak satu kali. Baru setelah itu ishadu ala anni qad ghafartulah. Ishadu, maka bersaksilah bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya. Jadi ngucap kalimat bismillah sekali aja ya, dosa kita diampuni. Wa qabiltu minul hasanat, kebaikan kita diterima. Wa tajawaztu anhu sayyi'at, Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Wa qabiltu minul hasanat, Allah telah menerima kebaikan kita. Wala akhriku lisanahu finnari, aku tidak akan membakar lidahnya di neraka.
Wa ujiruhu min adzabil qabri. Aku akan menyelamatkan dari siksa kubur. Kemudian wa adzabil qiyamah, dan diselamatkan dari azab kiamat. Wa yalqani qoblal anbiya'i wal auliya ajmain. Serta dia akan berjumpa dengan aku sebelum seluruh para nabi dan para wali. Ini banyak riwayat-riwayat cerita berkaitan tentang kenapa para musannif itu dalam mengawali ngarang kitabnya itu diawali dengan basmalah, karena banyak keterkaitan riwayat bisa di sarannya takrib ya itu banyak alasan-alasan. Ini versi di kitab Qurratul Uyun untuk berkaitan tentang bismillah. Kemudian setelah bismillah baru hamdalah. Nah ini sudah umum. Nah hamdalah pun juga sama. Kenapa kok setelah bismillah baru alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dalam keterkaitan kalimat alhamdulillah, anak-anak. Di sini secara lafadz ini susunannya berupa khobariyah, kalimat berita. Tetapi secara makna ini susunannya insya'iyah. Artinya sebuah pujian atau sanjungan kepada Allah, sebab keindahan yang menjadi pilihan terbaik bagi orang yang memuji. Tujuannya untuk apa memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan hamdalah ini kita harus memperbanyak. Ini bagian dari mensyukuri nikmat ya lewat lesan. Makanya di sini diperkuat dengan riwayat-riwayat hadis, termasuk Imam Hakim, Imam Baihaqi. Ma an'amallahu ala abdin min nikmatin, sapa wonge sing diwehi nikmat oleh Allah kemudian dia mengucapkan alhamdulillah illa at-tawwahu syukroha. Kemudian setelah membaca hamdalah maka tiada lain Allah akan menerima rasa syukurnya. Jadi kon ngombe alhamdulillah, iki secara enggak langsung Allah sudah menerima rasa syukur kita. Fa in qala hasaniyah, ketika kita mengatakan dua kali, jaddadallahu lahu sawabah, Allah memperbarui pahalanya, ditambah maning alhamdulillah, alhamdulillah. Fa in qala hasalisa, jika kemudian mengucapkan sampai 3 kali, maka ghafarallahu lahu dunubahu. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Allah akan mengampuni dosanya. Ini berkaitan tentang baca hamdalah. Makanya di sini diperkuat lagi ada riwayat aksiru minal hamdillah. Sing akeh maca hamdalah. Kenapa? Fa innalaha ainaini wa janahaini tusolli fil jannah. Karena sesungguhnya dia memiliki 2 mata dan 2 sayap, dia melakukan sholat di surga seraya memintakan ampun dosa sampai tiba hari kiamat bagi orang yang membacanya. Nah ini bahasanya make aksiru minal hamdulillah. Kemudian ditambah lagi riwayat ma'an amammu ala abdim min imatin fama fahamidallah alaiha illa kana dzalik alhamdu afdalu min tilkan nikmah wa in azumat. Jadi usahakan ketika kita mendapatkan nikmat ya bacalah hamdalah. Jadi ketika Allah kasih nikmat kepada kita ya, kemudian kita baca hamdalah atas nikmat tersebut, maka tiada lain kecuali hamdalah tersebut lebih utama dari nikmat yang telah diberikan, meskipun nikmat itu sangat agung. Nah inilah anak-anak ya berkaitan tentang setelah baca bismillah baru membaca alhamdulillah. Kemudian
lau anna dunya kullaha bihadafiriha biyadi rajulin min ummati, seandainya dunia dan seisinya berada di tangan seorang laki-laki dari umatku, kemudian summakola, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka lakanatil hamdulillah afdol min dalik, maka pasti alhamdulillah itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Jadi ya apa ya, harus dibiasakan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu diantaranya. Nah inilah anak-anak ya yang mendasari kenapa para musonif mengawali nganggit kitabnya ya dengan mengawali kalimat basmalah dan alhamdulillah. Nah ini tadi hanya sekedar keterangan penguat ya, biar kita tahu, sehingga banyak faedah yang harus kita ketahui, termasuk diantaranya membaca basmalah ya, baru alhamdulillah. Kemudian Rabbil alamin kang dadi pangerane wong alam kabeh. Nah di versi ini anak-anak ya ternyata kenapa musonib iftataha bil basmalah iftitahan haqiqiyan, iftataha bil hamdalah iftitahan idofian. Keduanya jam'an baina hadisayil basmalati wal hamdalah. Jadi enggak dipisah ya, antara basmalah baru setelah itu alhamdulillah. Beliau mengawali basmalah ini iftitahan hakikian, sebagai pembuka kang bangsa hakikat. Lalu iftataha bil hamdalah, kemudian setelah basmalah kemudian alhamdulillah, ini iftitahan idofian, sebagai pembuka kang bangsa idofi. Jam'an baina hadisayil basmalati wal hamdulillah, karena mengumpulkan dua hadis berkaitan tentang basmalah sekaligus hamdalah. Alasan yang kedua waktidaan bil kitabi aidon, karena mengikuti Al-Quran juga. Sekaligus wa amalan bi hadisi Ibni Majah, di samping iktidaan bil kitab, yang kedua alasan musonif wa amalan bi hadisi Ibni Majah, karena mengamalkan hadis Ibni Majah. Apa isinya? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bil hamdalah fahuwa ajdan. Setiap sesuatu yang tidak diawali dengan kalimat hamdalah maka bagaikan hayawan yang gerumpung, juzum. Wa fi riwayatin fahuwa aktok. Dalam riwayat yang lain, jika kita tidak membaca hamdalah dalam mengawali sesuatu, maka dianggap bagaikan hayawan yang putus kakinya. Wa fi riwayatin fahuwa abtar, ada yang mengatakan fahuwa abtar. Wal makna ala kullin maktuul barokah, maknane koyok hewan gerumpung iku barokahe ilang, terputus. Wa naqisuha, dan kurangnya barokah. Makanya dibiasakan anak-anak ya mengawali sesuatu dengan mengucapkan bismillah baru alhamdulillah, biar ada barokahnya. Ya, barokah ini enggak kelihatan ya. Jadi kon mangan ini bismillah. Nah, diawali bismillah, diakhiri hamdalah, apa yang kamu makan itu akan berkah. Ngateno awak sehat, gak jadi penyakit. Bukan karena menu makanannya, karena ungkapan rasa syukur kita setelah ngawali basmalah, kemudian alhamdulillah, rasa terima kasih kita kepada Allah. Bagaikan hewan gerumpung itu maksudnya maqtu'ul barokah wana isuha wa qaliluha, dan sedikitnya barokah. Makanya kontek mangan, anggur mangan gak mau coba bismillah,
mari mangan gak maca hamdalah yo gak barokah. Ya dadine penyakit. Nah, makanya iso awak iki golek rezeki ya apa